Aku lega sekali sudah memberi rumah untuk Bang Firza. Setidaknya Bang Firza punya tempat tinggal yang layak. Aku setiap hari menjalani hari-hariku sebagai janda. Janda muda baru berusia 25 tahun. Aku tidak pernah menyangka akan menjadi janda di usia yang masih sangat muda. Aku berangkat ke toko seperti biasa untuk mengontrol toko. Setiap aku ke toko, Nuria hampir selalu mendatangiku. Kadang aku yang mendatangi tokonya. Nuria menjadi temanku di kala suka dan duka. Bersyukur aku bertemu dengannya di kondisiku yang sedang seperti ini. Memang butuh teman. Nis, sudah 2 minggu kita ketemu. Aku kok nggak pernah lihat suamimu. Kalau anakmu sudah sering diajak. Aku mau nanya, sungkan? Tanya Nuria saat aku ke tokonya. Duduk bersama makan kue yang aku beli tadi sebelum berangkat ke toko. Aku sudah resmi bercerai sekitar 3 minggu yang lalu. Ucapku. Kamu serius nih? Cerai? Kan apa? Tanyanya terkejut. Poligami Nur. Jawabku seraya mengunyah kue. Ya Allah Nis, kamu masih muda, cantik, pintar. Kok suamimu berpoligami? Kurang apa coba? Ucapnya heran. Kurang istri mungkin. Jawabku. Kamu sabar ya Nis. Semoga nanti dapat ganti suami yang jauh lebih baik dan lebih soleh. Jawabnya. Amin. Makasih Nur doanya. Kamu kapan menikah? Aku sudah janda, kamu menikah saja belum? Tanyaku. Pengen sih cepat menikah, tapi nunggu abangku menikah dulu. Enggak enak kalau meloncat. Kasihan abang kesayanganku. Tapi abangku jomblo terus gitu. Kapan menikahnya? Kalau aku sudah ada calon, sudah taruh berapa waktu yang lalu. Tapi aku minta suruh sabar menunggu abangku menikah dulu. Ucapnya. Memang abangmu umur berapa? Tanyaku. Baru 26 tahun sih. 1 tahun di atasku. Ucapnya. Nah, itu dia abangku. Ucap Nuria tangannya menunjuk ke arah depan toko. Arya. Tampak Arya berjalan ke arah kami. Apa Arya abangnya Nuria? Arya? Ucapku. Kamu sudah kenal abangku, Nis? Tanya Nuria. Arya langsung bergabung bersama kami, menyalami Nuria dan hendak menyalamiku. Tapi aku katupkan kedua tanganku ke atas. Aku sedikit-sedikit sudah belajar agama. Laki-laki dan perempuan yang bukan mahram tidak boleh bersentuhan, walaupun hanya bersalaman. Maaf Nis, sekarang sudah berubah ya Nis? Gimana kabarnya? Sudah lama gak bertemu? Tanya Arya kepadaku. Alhamdulillah baik, jawabku. Abang sudah kenal Nisa? Tanya Nuria heran. Nisa teman kuliah abang dulu, dan mantan pacar abang waktu kuliah. Ujar Arya jujur. Aku tersenyum malu ke arah Nuria. Duduk bang, ucap Nuria. Aku kok nggak tahu kalau abang pernah pacaran sama Nisa, ucap Nuria. Kamu kan kuliahnya sekalian di pondok pesantren, dek, jadi nggak pernah tahu, jawab Arya. Aku pamit dulu ya Nuria. Arya, mau ke toko. Pamitku seraya berdiri. Kok buru-buru Nis? Tanya Nuria. Mau ada keperluan. Permisi ya. Assalamualaikum. Ucapku bergegas berjalan keluar toko Nuria. Gak enak ngobrol-ngobrol bersama laki-laki, sedangkan aku masih dalam masa idah. Aku berjalan masuk ke tokoku. Tiba-tiba ada yang memanggilku. Dek, abang mau ngomong.
Suara yang sangat tidak asing memanggilku. Bang Firza. Mau ngomong apa lagi, Bang? Jawabku. Abang minta beliin mobil sih, Dek. Dan kasih modal abang untuk buka toko baju. Ucapnya memelas. Enggak, Bang. Semua buat Azam. Abang cari modal sendiri ya. Nanti kalau usaha makin maju, kan bisa beli mobil. Kayak kita dulu. Aku yakin abang pasti bisa. Ucapku menyemangati Bang Firza. Tolong sih, Dek. Mobil-mobil murah saja nggak apa-apa. Yang penting nggak kehujanan dan kepanasan lagi. Ucapnya. Maaf, nggak, Bang. Pasti abang disuruh Fani kan? Tebakku. Bang Firza diam saja. Aku perhatikan akhir-akhir ini pandangan mata Bang Firza beda. Sering terlihat kosong dan seperti bukan Bang Firza. Ya sudah, Dek. Abang pamit. Salam buat Azam. Ucapnya seraya melangkah menuju motornya terparkir. Aku silaturahmi ke rumah orang tua Bang Firza, mengajak Azam. Karena memutus tali silaturahmi itu tidak boleh. Biarlah nanti mamanya Bang Firza bicara apa saja. Tidak apa-apa. Aku dengarkan saja. Aku harus tetap menghormatinya. Ya ampun, Nisa. Akhirnya muncul juga setelah berbulan-bulan gak muncul. Mama kangen banget sama Nisa dan Azam. Ucap mama berbinar seraya memeluk kami saat baru membuka pintu rumahnya. Iya sama, Ma. Nisa dan Azam juga kangen. Ucapku. Ayo masuk, duduk. Perintah mama. Aku menurutinya. Setelah berbicara ini dan itu, akhirnya mama berbicara tentang Bang Firza dan Fani seperti biasa. Firza sekarang jualan baju di kaki lima. Kemarin itu, mama bertemu. Sudah mirip orang miskin banget. Mirip orang bangkrut. Ucap mama. Nah, Bang Firza itu coba diruqyah. Soalnya aku lihat akhir-akhir ini, sikapnya gak wajar. Ucapku. Gak wajar bagaimana, Nis? Tanya mama tidak sabar. Pandangannya seiring kosong, dan sepertinya tunduk banget sama perempuan itu. Padahal kan Bang Firza biasanya gak seperti itu. Ucapku. Masa sih, Nis? Mama juga memang sedikit heran sih. Kok Firza otaknya seperti orang gak waras? Gak masuk akal. Pelakor itu kan gak bisa disentuh. Juga gak ada bagus-bagusnya. Kok Firza bisa lengket banget sama pelakor itu? Benar-benar gak masuk logika. Ucap mama. Diruqyah saja, Ma. Siapa tahu habis diruqyah jadi kembali seperti semula otaknya. Ucapku memberi ide. Oh iya juga ya. Ruqyah di mana ya, Nis? Tanya mama. Ada, Ma. Seorang ustadz tempat Nisa ruqyah kemarin itu. Nisa sakit langsung sembuh. Jawabku. Memang Nisa sakit apa? Kok mama nggak dikasih tahu? Kalau dikasih tahu kan mama bisa menjenguk. Ucap mama. Nisa cuma sakit kepala kok, Ma. Setiap jam 3 siang. Cuma sekitar 10 menit. Jawabku. Loh, Nisa ada yang guna-guna kah? Kok ciri-cirinya mirip guna-guna? Siapa yang guna-guna Nisa? Apa pelakor itu? Tebak mama. Gak tahu, Ma. Nisa gak mau berburuk sangka. Ucapku. Awas saja kalau pelakor itu melakukan hal aneh-aneh. Mama gak segan-segan mempermalukannya di depan umum. Ucap mama serius. Sudah lama. Yang penting sekarang sudah sembuh. Ucapku. Mama akan mengajak Firza untuk ruqyah. Bisa kasih alamat ustadznya ya. Kasihan anak mama kalau ternyata memang di bawah pengaruh ilmu sihir. Kalau bagaimanapun juga, Firza tetap anak mama sampai kapanpun. Ucap mama lemah. Aku memberi alamat rumah ustadz. Kemudian aku pamit pulang.
VOV Fani. Firza, Firza. Terdengar suara dari arah depan rumah, memanggil-manggil Bang Firza. Saat aku sedang mencuci piring di dapur, sudah sarapan. Aku bergegas berjalan ke ruang tamu untuk membuka pintu. Saat pintu terbuka, tampak mamanya Bang Firza berdiri dengan angkuhnya di luar pintu. Aku langsung mundur sedikit. Mamanya Bang Firza menggunakan perhiasan yang banyak dan besar-besar. Aku jadi ngiler melihatnya. Firza mana? Tanyanya sinis. Lagi di belakang, Ma. Aku panggil dulu ya. Jawabku. Maaf, Ma. Jangan panggil saya Mama. Saya nggak pernah melahirkan kamu. Juga saya tidak pernah menganggapmu sebagai menantu. Cepat panggil Firza. Jawab Mama dengan cepat dan wajah yang sangat tidak bersahabat. Aku takut mau menjawab. Aku langsung berjalan ke belakang memanggil Bang Firza yang sedang duduk-duduk di belakang rumah. Bang, ada Mama di depan, nyariin abang. Ucapku. Mama? Jawabnya heran. Aku mengangguk. Bang Firza langsung berjalan ke depan. Aku membuntutinya, tapi tidak dekat-dekat. Aku berdiri di balik sekat ruang tengah, tidak terlihat dari ruang tamu. Firza, ayo ikut Mama sekarang. Ucap Mama ramah kepada Bang Firza. Kemana, Ma? Jawab Bang Firza. Pokoknya ayo ikut. Salin dulu pakaian baju koko ya. Sekarang ikut Mama naik mobil. Kita langsung berangkat. Jawab Mama dengan lembut. Tapi Firza siang ini mau pindahan ke rumah baru yang diberi Nisa, Ma. Jawab Bang Firza. Kamu diberi rumah oleh Nisa? Di daerah mana? Tanya Mama. Gak jauh dari sini, Ma. Di gang sebelah. Ucap Bang Firza. Ini kunci rumahnya. Mama bawain, biar gak hilang. Ucap Mama. Wah, ada apa nih? Mama minta kunci rumah yang diberi Mbak Nisa. Jangan-jangan Mama mau meminta rumah itu. Tapi Ma, jawab Bang Firza. Gak ada tapi-tapian. Buruan sini kunci rumahnya. Mama simpanin saja sebentar. Terus kamu ganti baju koko ya. Ayo ikut Mama sekarang. Rayu Mama. Oke, Ma. Bang Firza langsung berjalan ke arahku, kemudian melewatiku dan masuk kamar. Aku ikut masuk ke kamar. Bang, aku ikut ya. Ucapku memelas. Apa boleh sama Mama, Dek? Ucap Bang Firza. Kalau boleh aku ikut ya, Bang. Ujarku. Bang Firza bergegas mengenakan pakaian koko dan celana panjang. Kemudian menyambar kunci rumah yang sedang digantung di sebuah paku di dalam kamar. Bang, kunci rumahnya jangan dikasihin Mama ya. Ucapku. Diminta sama Mama. Abang takut Mama marah. Jawab Bang Firza. Jangan, Bang. Aku merebut kunci di tangan Bang Firza. Firza, jangan lama-lama. Suara Mama terdengar memanggil. Sini, Dek. Nanti Mama ngomel. Ucap Bang Firza. Jangan. Ucapku. Bang Firza langsung berjalan keluar kamar. Aku mengikutinya dan berdiri di tempat tadi. Ganteng sekali anak Mama. Ayo berangkat. Mana kunci rumahnya? Tanya Mama. Di bawah Fani, Ma. Gak boleh dikasihin Mama. Ucap Bang Firza. Woi, pelakor. Keluar sini. Mana kunci rumah yang diberi Nisa? Ucap Mama dengan suara lantang. Aduh,
Suara mama keras sekali. Bagaimana warga satu geng ini tidak dengar? Suaranya saja menggelegar mirip petir. Aku tetap berdiri di balik sekat ruang tengah. Saya hitung sampai 3. Kalau tidak kamu kasih kuncinya, saya obrak-abrik rumah kamu. Atau kalau perlu, saya robohin rumah kamu yang hampir roboh ini. Dasar pelakor rakus. 1, teriak mama yang suaranya makin terdengar nyaring sekali. Aku langsung berjalan ke ruang tamu. Nah, akhirnya muncul juga batang hidungmu. Sini kunci rumah Nisa, ucap mama. Tapi itu rumah Bang Firza, mau pindah hari ini, Ma, ucapku memandang wajah mama. Kalaupun Firza pindah, ya nggak sama kamu. Enak saja, rumah hasil usaha Nisa dan Firza. Masa kamu yang menempati? Buruan sini kuncinya, saya buru-buru, teriak mama lagi. Aduh, suara mama, pasti tetangga-tetangga pada dengar. Malunya aku enggan memberikan kunci itu kepada mama. Aku masih diam pada tempatku berdiri. Mau buat apa kuncinya, Ma? Tanyaku. Terserah saya mau buat apa juga. Itu rumah anak saya, bukan rumah kamu. Pelakor nggak ada hak apa-apa, ucap mama. Sudah dek, kasihin mama saja kuncinya, ucap Bang Firza. Sini kuncinya, atau saya acak-acak wajah kamu, ancam mama. Bang Firza menyenggol lenganku. Akhirnya aku memberikan kunci ke mama dengan terpaksa. Ya, gagal punya rumah baru. Kunci rumah disita mamanya Bang Firza. Nah gitu dong, kelamaan banget, ucap mama dengan cepat mengambil kunci dari tanganku yang menyodorkan kunci. Ayo, masuk mobil mama, nak, ucap mama kepada Bang Firza. Fani mau ikut, Ma, ucap Bang Firza masih berdiri pada tempatnya semula. Enggak sudi mobil saya diduduki pelakor. Najis banget, ucap mama pedas. Aku sudah biasa mendengar ucapan kasar mama, jadi aku sudah tidak kaget lagi. Bang Firza langsung menurut dan berjalan masuk ke mobil. Bang Firza mau diajak kemana ya? Aku buntutin, pakai motor Bang Firza. Aku penasaran Bang Firza mau dibawa kemana. Aku lekas menutup pintu belakang, kemudian menyambar kunci motor di rak televisi. Aku langsung keluar rumah dan mengunci pintu depan rumahku. Berjalan ke samping rumah, tempat di mana motor Bang Firza terparkir. Setelah mobil berjalan cukup jauh, aku menjalankan motor Bang Firza. Beruntung aku sudah bisa mengendarai sepeda motor sejak masih gadis dulu. Aku mengikuti mobil mamanya Bang Firza. Setelah jalan berkilo-kilometer, akhirnya mobil berhenti di sebuah masjid. Mobil memasuki halaman masjid. Aku melihat dari luar. Ada pelang bertuliskan Ruqyah. Apa Bang Firza mau diruqyah ya? Makanya diajak mamanya. Wah, bisa-bisa doa yang aku minta ke Mbah Ti waktu itu luntur semua. Wah, bagaimana ini? Aku coba menunggu mereka hingga selesai dan pulang. Penasaran nanti Bang Firza mau diajak kemana lagi oleh mamanya. Sekitar 1 atau 2 jam, aku menunggu. Tampak Bang Firza dan mamanya keluar dari masjid itu. Sepertinya itu memang bukan masjid biasa, tapi tempat berobat. Karena sejak aku menunggu di sini, sudah ada beberapa mobil dan motor yang masuk. Bang Firza terlihat lemas dan seperti habis menangis. Kemudian langsung masuk ke dalam mobil. Aku menunggu dari seberang jalan di bawah pohon-pohon. Mobil berjalan keluar masjid, kemudian berjalan arah pulang ke rumahku. Aku membuntutinya lagi. Setelah berjalan jauh,
Ternyata mobil belok di gang rumah yang diberi Mbak Anissa. Bersambung.